semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uji ANOVA 2 jalur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dista Elvinianti Waruwu dengan NIM 7242142004 dan teman saya. Nama saya Natasha Sianturi dengan NIM 7243142038. Dan saya Hamida dengan NIM 7242442001. Baik, langsung saja kita masuk ke di bawah. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Analisis ANOVA 2 jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh dua faktor sekaligus dan interaksi di antara keduanya. Dalam penelitian ini, ANOVA 2 jalur digunakan untuk menguji pengaruh metode pembelajaran dan tingkat motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, metode. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis ANOVA 2 jalur dengan menggunakan tabel faktor 2x3 dengan metode pembelajaran ceramah dan blended learning. Dengan tingkat motivasi belajar rendah, sedang, tinggi yang diisi dengan data nilai mahasiswa dengan mengambil 15 sampel setiap kelas, yaitu kelas pendidikan akuntansi dan manajemen. Baiklah, selanjutnya kami itu mengambil dari ini hasil kuesioner kami ambil dari kelas pendidikan akuntansi B dan kelas manajemen. Untuk pendidikan akuntansi B kami mengambil 15 sampel dengan tingkat motivasi dengan tingkat motivasi rendah kami ambil 5, tingkat motivasi tinggi 5, dan tingkat motivasi sedang juga 5. Selanjutnya ini hasil kuesioner dari kelas manajemen. Kami juga mengambil 15 sampel dan dengan tingkat motivasi 5 sedang, 5 tinggi, dan 5 rendah. Nah, ini tuh untuk nilai mentahnya. Dari ini kelas pendidikan akuntansi dan yang ini tuh kelas manajemen. Selanjutnya itu hasil uji ANOVA yang akan dijelaskan oleh teman saya Dista Elvin. Baik, langsung saja kita masuk pada hasil uji ANOVA-nya, yang dimana kami sudah menginput nilai dari kuesioner. Nilainya sudah kami input ke Excel. Nah, di sini kami mengambil data nilai akhir mahasiswa, yaitu data nilai akhirnya kami telah membulatkannya sama seperti yang di layar. Nah, setelah itu kami membuat uji hipotesisnya, yang dimana uji yang pertama itu hipotesis metode belajar, yang dimana HO itu mu C sama dengan mu B sama dengan 0. Artinya metode pembelajaran berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Sedangkan HA-nya yaitu mu C tidak sama dengan B, tidak sama dengan 0. Artinya metode pembelajaran tidak berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Nah, hipotesis yang kedua yaitu hipotesis tingkat motivasi, yang mana H0 yaitu mu R sama dengan mu E sama dengan mu T sama dengan 0. Artinya tingkat motivasi tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi nilai mahasiswa. Sedangkan HA-nya yaitu mu R tidak sama dengan mu S, tidak sama dengan mu T, tidak sama dengan 0. Artinya tingkat motivasi mempengaruhi nilai mahasiswa. Yang ketiga yaitu hipotesis interaksi, di mana H0-nya itu mu R mu C sama dengan mu S sama dengan mu S mu C sama dengan mu S mu B sama dengan mu C mu R sama dengan mu C mu S. Artinya itu tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran. Dan sedangkan HA-nya yaitu mu R mu C tidak sama dengan mu R mu B, tidak sama dengan mu S mu C, tidak sama dengan mu S mu B, tidak sama dengan mu C mu R, tidak sama dengan mu C dan mu S. Itu artinya terdapat beberapa interaksi antara metode pembelajaran. Nah, yang kedua, langkah selanjutnya yaitu taraf nyata atau signifikannya, yaitu sebesar 0,05. Nah, yang ketiga yaitu menentukan kriteria penolakan atau penerimaan HO. Nah, jika F itu lebih
kecil dari F-table atau nilai p-value-nya lebih besar dari taraf signifikan, maka H0-nya diterima. Tetapi jika F hitung lebih besar dari F-table atau nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai taraf signifikannya, maka H0-nya ditolak. Nah, setelah kami membuat hipotesisnya, maka kami membuat uji ANOVA two-way ANOVA factor with replication, yaitu kami telah mendapat nilai dari value-nya dan itu set tabelnya. Bisa dilihat dari tabel berwarna ini, inilah hasil dari uji ANOVA with replication. Nah, jadi di sini dari tabel ANOVA two-way factor with replication bisa diambil keputusan yang pertama, nilai 1,41 lebih kecil dari 3,402, artinya artinya nilai p-value yang yaitu 0,5 lebih besar dari taraf signifikan, yaitu 0,05. 1,441 itu adalah nilai dari F hitungnya, sedangkan 3,402 itu adalah nilai dari F tabelnya. Bisa kita lihat di tabelnya. Jadi karena F tabelnya lebih besar dari F hitung, maka H0-nya diterima, atau metode pembelajaran berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Yang kedua, keputusan yang kedua yaitu 0,570 lebih kecil dari 4259. Keputusan yang kedua yaitu 0,570 lebih kecil dari 4,259. Itu 0,570 itu adalah nilai dari F hitung dan 4,259 adalah nilai dari F tabelnya, atau nilai p-value-nya yaitu 0,45 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Artinya jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Keputusan ketiga yaitu 1,171 lebih kecil dari 3,402 atau nilai p-value 0,20 lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Artinya H0 diterima karena F hitung lebih kecil dari F tabel, atau nilai p-value lebih besar dari taraf signifikan. Nah, yang menjadi kesimpulan dari uji ANOVA ini adalah yang pertama itu metode pembelajaran berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Yang kedua, tingkat motivasi tidak mempengaruhi nilai mahasiswa. Yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran. Nah, setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk grafiknya itu adalah hasil dari kuesioner tingkat motivasi. Yang warna biru itu menggambarkan motivasi yang rendah, dan yang warna orange itu menggambarkan tingkat motivasi yang sedang, dan abu-abu menggambarkan tingkat motivasi yang tinggi. Nah, Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ANOVA dua jalur? ANOVA dua jalur adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua atau lebih kelompok berdasarkan dua faktor variabel independen secara bersamaan. Analisis ini juga dapat melihat apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut dalam memengaruhi variabel independen. Yang kedua, sebutkan dua faktor yang biasa dianalisis dalam ANOVA dua jalur. Yang pertama, faktor A, misalnya metode pembelajaran, contoh kategori, ceramah, diskusi, dan blended learning. Faktor kedua, misalnya tingkat motivasi siswa, contoh kategori, tinggi, sedang, rendah. Selanjutnya, nomor 3,
Jelaskan apa yang dimaksud dengan efek utama dalam analisis varians. Efek utama adalah pengaruh masing-masing faktor secara terpisah terhadap variabel dependen tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Contohnya, efek utama faktor A. Apakah metode pembelajaran berpengaruh terhadap nilai siswa terlepas dari motivasi? Efek utama faktor B. Apakah tingkat motivasi berpengaruh terhadap nilai siswa terlepas dari metode pembelajaran yang digunakan? Efek utama berbeda dari efek interaksi yang melihat apakah pengaruh suatu faktor bergantung pada tingkat faktor lain. Selanjutnya, jika pada proyek ini digunakan faktor metode pembelajaran dan motivasi, bagaimana Anda akan menyusun tabel data untuk uji ANOVA 2 jalur? Kami dalam menyusun ANOVA 2 jalur ini, kami menyusun tabel faktor 2x3. Setiap kombinasi metode dan tingkat motivasi berisi nilai ujian mahasiswa. Selanjutnya, jelaskan langkah-langkah utama dalam menguji hipotesis menggunakan ANOVA 2 jalur. Pada kasus ini, di kelas akuntansi, yang pertama tentukan faktor dan hipotesis. Misalkan metode faktor A, metode pembelajaran, faktor B, misalnya motivasi belajar. Hipotesis, pengaruh A, pengaruh B, dan interaksi A dan B. Yang kedua, susun data dalam tabel 2x3. Setiap kombinasi faktor diisi hasil belajar siswa. Yang ketiga, uji asumsi atau normalitas data, homogenitas varian, dan independensi data. Selanjutnya yaitu hitung ANOVA 2 jalur. Dapat menggunakan Excel atau SPSS untuk mendapatkan F-hitung dan V-value untuk faktor A, faktor B, dan interaksi A dan B. Yang kelima, bandingkan dengan kriteria keputusan V-value lebih kecil dari 0,05 artinya signifikan, sedangkan V-value lebih dari 0,0 artinya tidak signifikan. Dengan disimpulkan, apakah ada pengaruh metode motivasi dan interaksi keduanya terhadap hasil belajar. Yang selanjutnya, jelaskan langkah utama dalam menguji hipotesis menggunakan ANOVA 2 jalur pada kasus akuntansi. Yang pertama, pelanggaran asumsi statistik, seperti data tidak normal atau variasi tidak homogen. Solusinya yaitu dengan melakukan uji normalitas atau gunakan transformasi data. Yang kedua, desain sampel tidak seimbang, misalnya jumlah siswa tiap kelompok berbeda. Dengan solusi usahakan jumlah sama atau gunakan tipe 3 ANOVA. Yang ketiga, bias pengajaran ketika metode berbeda diajarkan oleh guru yang berbeda dengan solusi satu mengajar semua metode. Yang keempat, instrumen penilaian tidak valid sehingga skor belajar akuntansi bias. Yang keempat, instrumen penilaian tidak valid sehingga skor belajar akuntansi. Solusinya yaitu dengan uji validitas dan reliabilitas soal. Yang kelima, kesalahan interpretasi seperti mengabaikan efek interaksi dengan solusi periksa grafik interaksi. Selanjutnya, bagaimana cara menginterpretasi hasil F untuk mempengaruhi metode pembelajaran dan tingkat motivasi? Dalam ANOVA 2 jalur ini, yang pertama, periksa nilai F dan V-value, metode pembelajaran faktor A, tingkat motivasi faktor B, interaksi metode dengan motivasi A dan B, masing-masing menunjukkan F-hitung, V-value, dan DF. 2. Tentukan signifikansi. V-value kurang dari 0,05 signifikan, artinya faktor tersebut mempengaruhi hasil belajar. V-value lebih dari 0,5 tidak signifikan, artinya tidak ada pengaruh. Yang ketiga, tafsirkan makna setiap nilai F. Faktor A signifikan, artinya hasil belajar berbeda antara metode pembelajaran. Faktor B signifikan, artinya hasil belajar berbeda antara tingkat motivasi. Interaksi signifikan, artinya pengaruh metode bergantung pada tingkat motivasi. Jika interaksi tidak ada signifikan, artinya metode dan motivasi bekerja secara terpisah. Yang kelima, yang selanjutnya urutan interpretasi, mulai dari interaksi, lalu nilai F metode, kemudian motivasi. Jika hasil
ANOVA 2 jalur menunjukkan interaksi signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi, artinya keefektifan suatu metode berbeda pada tingkat motivasi mahasiswa. Bagi dosen akuntansi, temuan ini mengharuskan perancangan strategi pembelajaran yang adaptif, bukan satu metode untuk semua mahasiswa, maka perlu menyesuaikan metode dengan karakter motivasi mahasiswa, misalnya metode diskusi atau problem-based learning untuk mahasiswa bermotivasi tinggi dan metode yang lebih terstruktur untuk memotivasi rendah, mendiferensiasi kegiatan belajar agar setiap kelompok motivasi mendapat pendekatan yang paling efektif. Selanjutnya, contoh perubahan kebijakan akuntansi atau intervensi sekolah berdasarkan hasil ANOVA 2 jalur. Bisa misalkan dari hasil ANOVA ditemukan metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, motivasi berpengaruh signifikan atau tidak signifikan sesuai hasil kasusnya. Interaksi metode dan motivasi tidak signifikan, maka sekolah dapat mengambil beberapa kebijakan berikut. Penerapan metode pembelajaran yang lebih efektif jika blended learning terbukti menghasilkan nilai lebih tinggi dibandingkan ceramah. Sekolah dapat menetapkan blended learning sebagai metode utama pada mata kuliah akuntansi. Yang kedua, program peningkatan motivasi belajar. Jika motivasi memberi efek signifikan, mengadakan workshop motivasi, membangun sistem reward misalnya poin, keaktifan, atau penghargaan mahasiswa. Selanjutnya dengan standarisasi rancangan pembelajaran. Selanjutnya monitoring dan evaluasi dengan berkelanjutan. Dalam penelitian akuntansi, potensi kesalahan ANOVA bisa berasal dari desain, pengumpulan data atau asumsi statistik. Yang pertama, potensi kesalahan atau bias bisa dengan pelanggaran asumsi ANOVA, bias pengukuran, dan bias pemilihan sampel. Selanjutnya bagian B, cara mengatasi bias dalam penelitian pendidikan akuntansi. Yang pertama, uji asumsi terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan alat ukur yang valid dan real. Yang ketiga, rancangan penelitian lebih seimbang. Yang keempat, random assignment atau jika memungkinkan. Kemudian, menggunakan ukuran efek atau efek size. Kemudian yang keenam, melaporkan keterbatasan studi. Selanjutnya, berdasarkan data nilai ujian, metode pembelajaran dan motivasi, bagaimana Anda menentukan ada atau tidaknya perbedaan rata-rata prestasi antar kelompok dengan ANOVA 2 jalur. Yang pertama, nilai p-value lebih kecil dari nilai taraf signifikan. Misalnya, efek utama metode pembelajaran berarti ada perbedaan nilai antara ceramah dengan blended learning. Yang kedua, kesimpulan dibuat berdasarkan tabel ANOVA. Misalnya jika p-value lebih kecil dari taraf signifikan, maka ada perbedaan rata-rata. Tetapi jika p-value lebih besar dari taraf signifikan, maka tidak ditemukan adanya perbedaan. Selanjutnya, interaksi, tetapi metode pembelajaran signifikan, apa rekomendasi untuk sekolah? Nah, jika interaksi tidak signifikan, artinya kedua kelompok bekerja secara independen. Efek metode tidak bergantung pada motivasi, tetapi metode pembelajaran signifikan, artinya metode yang digunakan benar-benar mempengaruhi prestasi. Nah, rekomendasinya yaitu yang pertama, menggunakan metode yang paling efektif secara menyeluruh. Kedua, standarisasi pengajaran. Ketiga, pelatihan dosen dan melakukan evaluasi rutin. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana memvisualisasikan hasil ANOVA supaya mudah dipahami guru dan siswa akuntansi. Cara visualisasi yang paling efektif yaitu yang pertama, interaction plot atau grafik interaksi. Walaupun interaksi tidak signifikan, grafik tetap bermanfaat. Yang kedua, bar chart atau dengan error bars. Yang ketiga,
box plot per kelompok, dan tabel ringkas hasil ANOVA. Misalkan menyertakan hasil p-value, f-hitung, dan effect size. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf.